Pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terpenting dalam menjaga suatu negara. Dalam konteks Indonesia, as in general speaking, Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dalam konteks Indonesia, pertahanan berfokus pada upaya melindungi negara dari ancaman militer eksternal. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam kedua aspek ini, mulai dari konflik internal, ancaman dari luar negeri, hingga perkembangan geopolitik yang terus berubah. Sistem pertahanan Indonesia bersifat pertahanan semesta, di mana seluruh komponen bangsa termasuk TNI dan rakyat terlibat dalam usaha mempertahankan negara. Melalui perkembangan zaman, Indonesia terus melakukan modernisasi dan penguatan di sektor pertahanan dan keamanan. Seiring dengan meningkatnya ancaman global seperti serangan siber, radikalisasi, dan perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita mungkin pasti pernah bertanya, masa puncak militernya Indonesia itu kapan sih? Dari sini boleh saya jawab dari latar belakang terlebih dahulu. Mari kita mulai. Nah, dari sini jawaban singkatnya, masa puncak pertahanan dan keamanan militer Indonesia itu bisa kita bilang di saat Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dari 1966 sampai 1998. Nah, dari sini militer Indonesia nggak cuma bertumbuh secara signifikan dalam hal kemampuan dan kekuatan, tetapi juga ada pengaruhnya di bidang seperti politik dan pemerintahan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI ini apa sih? Nah, ntar saya jelasin ya. Nah, Soeharto sebagai mantan perwira militer memahami pentingnya peran militer dalam menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, militer diberikan kepercayaan besar dan ditempatkan pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Banyak pejabat militer yang menduduki jabatan penting, kayak gubernur atau bupati. Nah, peran militer dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional membuat mereka semakin terlibat dalam mengelola urusan domestik, termasuk menangani potensi ancaman seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, pemerintah Soeharto mengalokasikan anggaran besar untuk membeli alat utama sistem persenjataan, atau singkatnya Alutsista. Ya, kerjasama militer dalam negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat memungkinkan Indonesia untuk memperkuat armada militer dan meningkat kemampuan pertahanan nasional. Nah, jadi balik lagi nih ke konsep Dwi Fungsi ABRI. Nah, dari research yang baru saja saya lakuin, according to GPT, Dwi Fungsi ABRI adalah sebuah doktrin yang memberikan peran ganda bagi militer Indonesia. Doktrin ini memberi anggota ABRI dua peran utama, sebagai kekuatan pertahanan negara dan sebagai aktor dalam peran sosial politik. Nah, dari doktrin konsep Dwi Fungsi ABRI, pasti pembuatannya juga ada intentions buat bikin para pemerintah lebih beruntung juga. Nah, salah satunya apa? Ini, dengan militer yang berperan aktif dalam politik dan pemerintahan, Indonesia jadi juga bisa menjaga keutuhan wilayah dari ancaman separatisme dan serta menjaga stabilitas dalam negeri di tengah tekanan ideologi komunisme, karena pada masa itu lagi puncaknya banget itu si PKI.
Nah, jadi ya militer itu menjadi alat kontrol yang efektif buat mengelola konflik, baik dari dalam atau dari luar. Namun di sisi lain pasti ada negatif side-nya juga, ada dampak negatifnya. Keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi ini seringkali disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kontrol militer yang terlalu kuat juga bisa menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Jadi ya agak mirip-mirip dengan korut. Ya jadi represi terhadap oposisi politik dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Timur dan Aceh menjadi catatan hitam dalam sejarah Dwi Fungsi ABRI. Jadi nggak selalu cheerful and bright side, feel me? Ya jadi gitu, puncak keamanan dan pertahanan Indonesia ini gara-gara si Dwi Fungsi ABRI ini, doktrin yang dibikin sama para pemerintah era Orde Baru. Kalau mau lebih spesifiknya, Pak D. Soeharto. Namun pada saat yang sama kebijakan ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang negatif seperti yang baru saya jelaskan tadi. Ya pokoknya jadi gara-gara difungsi ABRI ini, militer jadi bisa campur tangan dengan bidang lain, sehingga role mereka ini jadi lebih penting dibandingkan dengan role seperti civilian atau ya politisi. Nah, gerakan reformasi di Indonesia dimulai pada akhir 90-an, didorong oleh krisis ekonomi yang parah dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Ya, contohnya itu seperti kejadian Mei 98. Kayaknya kerasa keulang gak sih? Ya, jadi setelah reformasi, setelah turun tangannya Pak D. Soeharto, TNI ini mulai melakukan reorganisasi untuk memisahkan fungsi militer dan kepolisian serta mengurangi keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi. Jadi ya biar pengaruh-pengaruhnya Dwi Fungsi ABRI itu bisa dibalikin, walaupun pasti bakal ada bekasnya. Nah selain demikian, TNI juga nyoba terus nih buat ningkatin profesionalisme dan integritas dengan penekanan pada pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Ya jadi agak bisa dibilang good ending lah ya, walaupun masih berpengaruh dalam kasus of Dwi Fungsi ABRI ini. Nah ya jadi gitulah historinya militer Indonesia ya, terutama yang lebih fokusnya ke puncaknya karena kita pertanyaannya itu. Ya udah kejawab, sudah.